dan program dari paslon nomor urut 1. Waktu 4 menit dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Helmi Muslihan membawa visi Bengkulu yang religius dan bahagia berkaitan mengenai peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan penyelesaian persoalan daerah dan lingkungan. Helmi Hasan telah merumuskan ada 20 kunci bahagia, dan inilah solusi daripada peningkatan pelayanan terhadap masyarakat maupun persoalan-persoalan daerah. Peningkatan pelayanan masyarakat dalam bidang kesehatan misalnya, pemerintah ke depan harus lebih bisa meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Provinsi memiliki Rumah Sakit M. Yunus Bengkulu, satu-satunya rumah sakit rujukan di Provinsi Bengkulu. Tetapi pelayanannya yang masih perlu ditingkatkan lagi. Salah satunya adalah ketika orang desa berobat di kabupaten tidak sembuh dan kemudian dirujuk ke M. Yunus Bengkulu, maka kemudian satu orang yang sakit biasanya diantar oleh lebih dari satu orang. Yang sakit mungkin dapat tempat, tapi yang mengantarkannya tidak dapat tempat. Akhirnya mereka duduk dan tidur di lantai rumah sakit. Ini tidak perlu dilanjutkan karena ini berbahaya. Yang sakit belum tentu sembuh, yang ngantarnya kalau begitu bisa jadi sakit. Maka solusinya apa? Solusinya adalah pemerintah provinsi ke depan, insya Allah Helmi Hasan menjadi gubernur dan Muslihan menjadi wakil gubernurnya, kita akan bikinkan penginapan gratis di Rumah Sakit M. Yunus Bengkulu hari sekalian. Penginapannya dengan kamar yang standar bagus, bantal, kasur, guling yang sangat bagus, dan ada AC-nya sehingga segar. Dan kemudian tidak cukup itu, tetapi juga akan disediakan makanan gratis. Sarapan pagi terenak di dunia, makan siang terenak di dunia, dan makan malam terenak di dunia di Rumah Sakit M. Yunus Bengkulu, sehingga orang-orang yang dari desa datang tidak perlu lagi kemudian perutnya kosong, kembung, dan pulang sakit gara-gara berobat di Rumah Sakit M. Yunus Bengkulu. Dan selanjutnya begitu juga fokus kepada rumah sakit kabupaten kota dan juga puskesmas di kecamatan. Bagaimana kemudian pemerintah provinsi ke depan meningkatkan puskesmas di tingkat kecamatan menjadi mini hospital, sehingga kemudian di rumah sakit itu setiap orang yang datang mengantar ketika lapar disediakan makanan, dan ketika mereka kembali dari perawatan maka diberikan salon gratis, krembat gratis, pedikur gratis, massage gratis, agar kemudian masyarakat betul-betul merasa dilayani. Yang selanjutnya adalah untuk persoalan jalan. Helmi Hasan sudah berkeliling dari desa ke desa, 1.513 desa di Provinsi Bengkulu ini. Banyak sekali jalan-jalan provinsi yang masih memerlukan perhatian pemerintah. Di Kabupaten Benteng misalnya, di Kabupaten Bengkulu Utara, di Muko-Muko, di Kabupaten Kaur, Seluma, Bengkulu Selatan, dan hampir di seluruh, baik di kota pun ada jalan provinsi yang hancur. Ada jalan provinsi di Kabupaten Muko-Muko yang 30 tahun belum pernah tersentuh pembangunan. Ini juga menjadi fokus Helmi Muslihan untuk 100% dalam provinsi menjadi mulus. Dan tentu saja Bapak Ibu sekalian, dalam bidang peningkatan kesejahteraan, kita juga concern di dua, pertanian dan peternakan dan perikanan kelautan. 100.000 ekor sapi akan kita bagikan, dan juga kita juga akan memberikan 100.000 hektar lahan produktif dengan bibit gratis, pupuk gratis, hand traktor gratis. Baik, berikutnya akan kita lanjutkan dengan pemaparan visi, misi, dan program paslon nomor urut 2. Waktu 4 menit dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, masyarakat Bengkulu yang saya cintai dan saya banggakan, persoalan isu lingkungan, kemudian persoalan daerah, itu akan sangat berpengaruh dengan pelayanan publik atau pelayanan masyarakat. 2 tahun saya menjabat sebagai Gubernur Bengkulu, pada awalnya mendapatkan warisan pelayanan publik yang sangat buruk dari pemerintah sebelumnya, di mana kita menduduki peringkat 27 dari 34 provinsi. Demikian juga akuntabilitas kinerja pemerintah juga sangat rendah. Langkah strategis yang saya ambil ada 3. Yang pertama terkait dengan penataan kepegawaian, di mana promosi dan mutasi jabatan saya lakukan secara objektif dan terbuka dengan tim yang independen, sehingga kita pastikan namanya sogok, kemudian itu jual beli jabatan, itu betul-betul kita hilangkan, termasuk dalam penerimaan CPNS, termasuk penerimaan mahasiswa IPDN.
Kemudian yang kedua, dari sisi perizinan kita menggunakan online single submission, dan juga kita melakukan promosi investasi termasuk dengan menyiapkan data investasi daerah. Dampaknya setelah kita terapkan sistem ini, pertumbuhan investasi Bengkulu naik 180% tahun 2018, naik 300% pada tahun 2019. Kemudian yang ketiga, kita melakukan penataan yang namanya perencanaan dan penganggaran. Dengan e-budgeting dan e-planning, saya ingin memastikan bahwa setiap rupiah uang anggaran dipastikan terlaksana dengan baik sesuai dengan harapan rakyat. Sehingga kita menghindari betul yang namanya proyek mangkrak, proyek tidak layak, dan proyek yang tidak sesuai dengan harapan rakyat. Sebagaimana periode sebelumnya, ratusan miliar duit rakyat terbuang sia-sia karena perencanaan yang salah. Dari ketiga hal itu, kita berhasil mendapatkan prestasi sebagai provinsi dengan pencapaian dan percepatan pembangunan terbaik nasional kedua. Kemudian zona pelayanan publik kita menjadi hijau, akuntabilitas pelayanan kita juga menjadi lebih baik. Di samping itu, tentu saja dalam periode kedua kepemimpinan saya sebagai gubernur Anda terpilih nanti, kita ingin memastikan bahwa pelayanan publik betul-betul sampai ke desa dan kelurahan. Yang pertama, kita akan mengeluarkan yang namanya Kartu Bengkulu Sejahtera. Kartu ini kita masukkan untuk masyarakat Bengkulu yang belum mendapatkan Kartu Indonesia Pintar maupun Kartu Indonesia Sehat. Di samping itu juga kita akan menggratiskan namanya beasiswa SPP, SMA, SMK, dan SLB, termasuk pemberian beasiswa kepada mahasiswa berprestasi. Kemudian yang kedua, kita akan membebaskan pajak kendaraan bermotor roda 2 agar masyarakat Bengkulu betul-betul aman dan nyaman. Kemudian yang ketiga, kita harus meningkatkan TPP bagi ASN, tenaga honorer, masuk tenaga lapangan, PPL, PKH, kemudian PLKB, TKSK, dan sebagainya. Staf, kemudian pada perangkat desa, kemudian BPD, honor imam, honor bilal, honor khatib, dan garing juga kita seragamkan di Bengkulu dan kita bayarkan melalui rekening Bank Bengkulu. Di samping itu, untuk nelayan, kita pastikan ada zonasi terkait dengan arena tangkap untuk nelayan tradisional dan modern, zonasi kawasan wilayah pantai pesisir. Di samping itu juga kita penataan pasar dan UMKM juga harus kita lakukan dengan baik. Untuk petani, kita pastikan ketersediaan pupuk bersubsidi, Alsintan yang tidak hanya hand traktor tapi juga mini traktor, kombin, dan lain sebagainya. Di samping itu, perubahan status kawasan yang selama ini sangat bermasalah, kita pastikan ingin kita turunkan menjadi perhutanan sosial dan hutan kemasyarakatan serta hutan adat. Sebagaimana Enggano, harus kita libatkan masyarakat adat dalam rangka pemberian izin kawasan hutan agar masyarakat Enggano tidak menjadi tamu di pulaunya sendiri. Kemudian bagi para atlet, kita berikan apresiasi. Kita bangun stadion mini di setiap kecamatan, kita bangun stadion internasional yang bertaraf di Bengkulu. Di samping kita mendirikan yayasan bagi para atlet yang berprestasi agar kehidupannya tetap terjamin dengan layak. Nilai-nilai sejarah dan budaya Bengkulu tetap harus kita pertahankan dalam bentuk event-event besar yang ada di Bengkulu, seperti Festival Bumi Rafflesia, Festival Pantai Panjang Bengkulu. Di samping itu, pengembangan nilai-nilai budaya harus betul-betul dipadukan dengan kestrategisan Bengkulu. Kami yakin betul dengan program strategis nasional akan maju sejahtera dan hebat. Baik, kita beranjak untuk mendengarkan pemaparan visi, misi, dan program kerja dari paslon nomor urut 3. Waktu 4 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya justru akan menceritakan sebuah cerita real yang terjadi di masyarakat ketika kita berkunjung ke beberapa tempat. Saya heran betul kenapa ibu-ibu ataupun bapak-bapak menunggu kami datang sampai larut malam pun mereka tunggu di seluruh pelosok provinsi ini. Ternyata mereka bukan kangen sama Agus Rin, tapi mereka melaporkan kondisi hidupnya yang saat ini betul-betul susah. Adalah contoh seorang ibu namanya Ibu Linda. Beliau tinggal di Tabah Kaum, Kabupaten Lebong. Dia terlilit utang rentenir. Dan saat ini anaknya menunggak SPP SMA 8 bulan. Kenapa dia terlilit rentenir? Pada saat mau turun ke sawah untuk membeli pupuk yang mahal, beliau harus meminjam uang. Hand traktor yang dikasih Pak Agus Rin dulu sudah rusak. Irigasi juga sudah rusak. Dia hanya bisa panen 1 kali. Dan tidak lagi mendapatkan bibit gratis.
tidak lagi mendapatkan pupuk yang bersubsidi yang dulu pada saat Agus Rid jadi gubernur beliau dapatkan semua. Saat panen padi datang, beliau harus dipotong sekian karung untuk membayar utang-utangnya, utang pupuk dan lain-lain. Anaknya yang nunggak SPP 8 bulan belum terbayarkan. Anaknya yang sudah lulus sarjana beberapa tahun yang lalu sampai hari ini belum mendapatkan pekerjaan. Walaupun sawah dan ladangnya sebagian sudah terjual untuk menyekolahkan anaknya. Hidupnya betul-betul susah. Dia pun tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah karena tidak masuk dalam daftar orang yang berhak menerima bantuan. Ini kisah nyata yang terjadi di provinsi ini. Ini betul-betul menyedihkan. Ini terjadi di seluruh kabupaten. Bukan hanya Ibu Linda satu saja, tapi ribuan Ibu Linda, Bapak Fahri, Bapak Pak Ahmad, semua sedang mengalami situasi seperti ini. Itulah kenyataan provinsi kita saat ini. Itulah kenyataannya. Kami pastikan di zaman kami nanti tidak akan terjadi seperti ini. Dan juga tidak terjadi pada zaman kami menjadi gubernur. Pertanyaannya, masih beranikah kita membuat program-program yang sebegitu banyak sementara situasi seperti ini tidak mampu kita atasi pada saat kita menjabat? Ini ironis dan harus kita atasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu 26 detik, silakan. Mau dilanjutkan? Cukup. Tidak usah panjang-panjang, yang pendek saja belum tentu bisa kita laksanakan semuanya, apalagi panjang-panjang. Baik, terima kasih. Hadirin, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk seluruh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Bengkulu tahun 2020.